Ada sebuah titik jenuh yang sunyi ketika Anda menyalakan sebuah konsol atau membuka pustaka game digital Anda. Menatap deretan judul dengan grafis bernilai ratusan juta dolar, namun tidak merasakan apa-apa selain kekosongan. Video game lahir sebagai puncak dari medium seni modern, sebuah ruang di mana teknologi, narasi, dan interaktivitas melebur menjadi satu untuk melahirkan pengalaman emosional yang magis. Namun, jika kita melihat landscape industri arus utama hari ini, benteng-benteng raksasa yang kita sebut korporasi AAA perlahan-lahan telah meruntuhkan keajaiban tersebut. Mereka telah mengubah seni menjadi sekedar matematika kuartalan, memangkas ruang inovasi demi memuja grafik pertumbuhan saham yang tidak boleh turun. Ketika Anda melihat logo-logo besar seperti EA, Ubisoft, Activision, hingga Take-Two Interactive yang menjulang seperti monolit hitam di tengah kota modern, Anda sedang melihat sebuah pabrik replikasi. Di bawah kendali sistem yang digerakkan oleh keserakahan korporat, game tidak lagi diciptakan dari sebuah keresahan artistik atau gairah murni seorang kreator. Game dirakit di atas meja kerja para analis data yang mencoba menghitung formula paling efektif untuk menahan perhatian Anda selama mungkin. Bukan untuk memuaskan batin Anda, melainkan untuk menguras isi dompet Anda secara perlahan. Landscape ini melahirkan sebuah era mekanis yang dingin, sebuah ekosistem yang dikuasai oleh 3 pilar kebosanan. Transaksi mikro yang agresif, formula permainan yang repetitif tanpa jiwa, dan keserakahan korporat yang memperlakukan pemain tak lebih dari sekedar angka statistik dalam tabel keuntungan. Setiap tahun, kita disuguhi sequel demi sequel yang terasa seperti salinan dari tahun sebelumnya, hanya dengan polesan visual yang sedikit lebih tajam dan janji-janji pemasaran yang semakin bombastis. Industri AAA telah terjebak dalam jebakan biaya produksi mereka sendiri. Ketika sebuah game membutuhkan anggaran setara film blockbuster Hollywood untuk diproduksi, ruang untuk mengambil resiko seketika tertutup rapat. Mereka tidak boleh gagal, dan ironisnya, ketakutan akan kegagalan itulah yang membunuh kreativitas. Mereka memilih bermain aman dengan mengulang formula yang sama, memperpanjang durasi game secara artifisial dengan misi-misi sampingan yang membosankan, dan menyisipkan dinding pembayaran tersembunyi untuk hal-hal kosmetik yang seharusnya menjadi hadiah dari usaha keras pemain di dalam game. Namun, sejarah selalu mencatat bahwa setiap kali sebuah sistem menjadi terlalu kaku, opresif, dan membosankan, sebuah gerakan perlawanan kultural akan lahir dari bawah tanah. Di balik bayang-bayang menara korporat yang angkuh dan gelap itu, sebuah narasi baru sedang ditulis oleh jari-jari yang lelah di dalam apartemen yang sempit dan studio-studio independen yang sunyi. Para pengembang indie ini tidak memiliki modal miliaran dolar. Mereka tidak memiliki barisan pengacara hukum dan mereka tidak didukung oleh mesin pemasaran global. Yang mereka miliki hanyalah 3 hal dasar yang tampaknya telah dilupakan oleh para eksekutif korporat. Kreativitas yang liar, keberanian untuk berinovasi, dan gairah murni yang membakar jiwa. Disinilah panah pergeseran zaman mulai ditarik, bersiap untuk melesat dan membalikkan arah jarum kompas industri gaming global untuk selamanya. Perlawanan dari bawah tanah tidak dimulai dengan ledakan besar, melainkan dengan ketukan-ketukan kecil pada papan ketik di ruang-ruang kerja yang sunyi. Ketika benteng AAA mengasingkan para pemain yang merindukan tantangan dan kedalaman emosional, para pengembang independen hadir menawarkan oasis di tengah gurun. Mereka membuktikan sebuah kebenaran yang sederhana namun fundamental, bahwa sebuah game tidak membutuhkan visual hiperrealistis untuk bisa menyentuh bagian terdalam dari kemanusiaan kita. Mereka bertarung menggunakan senjata yang tidak bisa dibeli dengan uang korporat, yaitu kejujuran dalam berkarya. Mari kita tengok bagaimana sebuah tim kecil beranggotakan 2 orang di Australia, tim Cherry, melahirkan Hollow Knight. Di tengah tren industri yang berusaha menuntun tangan pemain lewat indikator peta yang cerewet dan tutorial yang membosankan, Hollow Knight melempar Anda ke dalam labirin bawah tanah Hollowness yang sunyi, runtuh, dan melankolis. Game ini tidak memanjakan Anda. Ia menantang Anda untuk tersesat, untuk merasakan frustrasi yang jujur, dan untuk menemukan arti dari sebuah pencapaian melalui kegagalan yang berulang. Narasi yang disampaikan bukan lewat dialog sinematik yang panjang, melainkan lewat atmosfer lingkungan yang pekat dan aransemen musik yang megah namun menyayat hati. Ini adalah sebuah surat cinta pada kebebasan eksplorasi yang telah lama dikebiri oleh standarisasi pasar. Di sudut lain, Celeste hadir bukan sekedar sebagai sebuah platformer presisi yang menuntut ketangkasan jari, melainkan sebuah metafora visual yang brilian tentang perjuangan melawan kesehatan mental.
Pendakian Gunung Celeste oleh karakter Madeline adalah refleksi dari kecemasan, depresi, dan penerimaan diri yang dikemas lewat mekanik lompatan yang sangat ketat namun adil. Setiap kali Madeline mati dan hancur menjadi serpihan cahaya, game ini tidak menghukum Anda secara kejam, melainkan berbisik secara halus bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pendakian. Keberanian Celeste untuk membicarakan isu psikologis yang rapuh melalui level design yang jenius adalah sesuatu yang jarang berani disentuh oleh korporasi besar yang selalu takut menyinggung kenyamanan pasar kasual. Lalu ada pula Shovel Knight dari Yacht Club Games dan Don't Starve dari Clay Entertainment, yang masing-masing mengambil pendekatan radikal yang berbeda. Shovel Knight mereklamasi kejayaan era 8-bit bukan sebagai bentuk malas berinovasi, melainkan sebuah pembuktian bahwa mekanik retro yang dieksekusi dengan passion murni tetap memiliki daya pikat yang abadi melewati batas generasi. Sementara Don't Starve melempar kita ke dalam estetika gotik bergaya Tim Burton yang kelam, memaksa kita bertahan hidup di tengah ketidakpastian tanpa panduan yang menyuapi. Game-game inilah yang menjadi martir sekaligus pahlawan baru di era modern. Mereka berdiri tegak di atas panggung industri, memegang papan penanda kecil bertuliskan kreativitas, inovasi, passion. Kehadiran mereka secara perlahan mulai meretakkan narasi dominan para raksasa. Para pemain mulai sadar bahwa mereka tidak lagi butuh membayar $100 untuk sebuah ilusi hiburan yang repetitif jika mereka bisa mendapatkan petualangan sejati yang mengubah hidup dari tangan-tangan kreatif yang jujur. Eksodus besar-besaran pun dimulai, memicu kepanikan di menara-menara kaca korporat ketika grafik keuntungan mereka mulai terganggu oleh runtuhnya kepercayaan pasar. Ada sebuah kepanikan yang sunyi ketika formula yang selama dekade terakhir dipuja sebagai mesin pencetak uang instan mendadak kehilangan taringnya di hadapan pasar yang mulai cerdas. Memasuki pertengahan hingga akhir dekade 2010, menara-menara kaca korporat AAA mulai berguncang. Para eksekutif yang biasanya hanya duduk manis melihat grafik pertumbuhan saham dipaksa menatap kenyataan pahit bahwa komunitas tidak lagi bisa disuapi oleh janji-janji manis tim pemasaran. Benteng pertahanan mereka yang dibangun di atas fondasi algoritma data, riset pasar yang kaku, dan monetisasi agresif perlahan-lahan mulai retak dari dalam. Krisis yang dialami oleh industri AAA adalah krisis eksistensial tentang hilangnya kepercayaan. Ketika sebuah perusahaan game mulai memperlakukan audiensnya bukan sebagai manusia yang mencari pengalaman batin, melainkan sebagai dompet berjalan yang harus diperas lewat loot boxes, battle pass, dan konten harian yang repetitif, mereka sebenarnya sedang menanam benih kejenuhan. Puncaknya terjadi ketika proyek-proyek bernilai ratusan juta dolar dirilis dalam keadaan rusak, tidak selesai, dan hambar secara konseptual. Game-game yang diiklankan sebagai masa depan hiburan justru runtuh di hari pertama peluncurannya di bawah beban ekspektasi dan keserakahan mekanis mereka sendiri. Di saat yang sama, grafik panah putih dari pergerakan game independen justru melesat naik, memotong jalur dominasi arus utama. Komunitas gaming global mulai melakukan eksodus massal yang tidak terprediksi oleh algoritma korporat. Mengapa pemain harus menghabiskan uang demi membeli waktu dalam sebuah game yang sengaja dibuat membosankan agar mereka membeli sistem pay to win? Jika mereka bisa mendapatkan ratusan jam kegembiraan, air mata, dan kepuasan murni dari game indie yang harganya sepertiga dari game korporat. Kepanikan ini melahirkan sebuah anomali menarik di dalam industri. Korporasi raksasa yang dulunya memandang sebelah mata para pengembang independen, kini mulai mencoba meniru penampilan mereka. Mereka mendirikan divisi-divisi indie semu di dalam perusahaan mereka, mencoba membuat game berskala lebih kecil dengan narasi yang sok puitis untuk merebut kembali hati pasar. Namun, seni tidak bisa dipalsukan oleh sistem yang berjiwa dingin. Pasar bisa mencium bau ketidakjujuran dari sebuah proyek yang lahir dari instruksi manajemen, bukan dari gairah murni. Keruntuhan moral dan kreatif di menara-menara kaca ini semakin mempertegas sebuah pergeseran kekuasaan yang tak terhindarkan, bahwa takhta industri tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar anggaran modal yang Anda miliki, melainkan oleh seberapa besar jiwa yang Anda suntikan ke dalam setiap baris kode permainan Anda. Sejarah industri hiburan selalu mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang sejati tidak terletak pada siapa yang memiliki modal terbesar, melainkan pada siapa yang mampu memegang kemudi imajinasi publik. Memasuki era modern, pergeseran kekuasaan itu telah selesai. Game-game independen tidak lagi berdiri di pinggiran industri sebagai alternatif hiburan murah.
Mereka telah melangkah ke epicentrum panggung, mengambil alih arah perkembangan zaman, dan secara resmi mendikte tren global yang dipatuhi oleh seluruh pasar. Menara-menara kaca korporat kini terpaksa tunduk dan belajar dari ruang-ruang kreatif yang dulunya mereka remehkan. Kemenangan gerakan indie ini adalah kemenangan cinta atas angka, sebuah pembuktian bahwa gairah murni dan kejujuran artistik memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat daripada algoritma komersial manapun. Ketika sebuah game diciptakan sebagai sebuah karya seni yang utuh, ia tidak hanya memberikan kesenangan instan yang akan terlupakan dalam hitungan minggu. Ia menetap di dalam memori kolektif para pemain, bertransformasi menjadi bagian dari identitas kultural sebuah generasi. Keberanian para pengembang independen untuk mengeksplorasi tema-tema yang tabu bagi korporasi besar, mulai dari kedalaman duka, penerimaan diri, hingga kritik sosial yang tajam, telah menaikkan derajat medium video game ke tingkat yang jauh lebih terhormat. Panah putih kreativitas yang melesat naik di atas reruntuhan repetisi korporat kini telah mencapai puncaknya. Industri gaming modern tidak lagi didefinisikan oleh seberapa mulus grafis sebuah permainan berjalan di atas mesin konsol terbaru, melainkan oleh seberapa dalam ia mampu menggetarkan jiwa manusia yang memegangnya. Monolit hitam AAA yang kaku dipaksa untuk meruntuhkan kesombongan mereka, menyadari bahwa tanpa adanya inovasi yang berani dan koneksi emosional yang jujur, tumpukan modal miliaran dolar sekalipun hanya akan melahirkan monumen-monumen mati yang hambar. Pada akhirnya, landscape baru ini menyisakan sebuah pesan yang sangat puitis bagi masa depan. Selama masih ada kreativitas yang liar di dalam kepala para kreator, selama masih ada keberanian untuk mendobrak batasan inovasi, dan selama ada passion murni yang membakar setiap baris kode, maka jiwa dari industri ini akan tetap hidup. Gerakan indie telah mereklamasi kembali esensi sejati dari video game, sebuah ruang merdeka di mana seni, teknologi, dan kemanusiaan kita saling menemukan jalannya untuk pulang dan merayakan kebebasan bersama. Ketika uang dan angka mencoba mendikte bagaimana kita harus berbahagia, kreativitas yang tulus akan selalu menemukan celah untuk meruntuhkan dominasi tersebut. Industri gaming hari ini adalah bukti nyata bahwa sebuah karya yang dibuat dengan jiwa akan selalu mengalahkan produk yang dirakit hanya demi angka saham. Jika Anda menyukai penjelajahan narasi, kritik industri, dan pembahasan filosofis seputar dunia video game seperti ini, mari bersama-sama mendukung pergerakan ini. Tekan tombol suka, bagikan video ini ke komunitas bermain Anda, dan pastikan Anda sudah berlangganan pada kanal ini agar tidak ketinggalan esai video mendalam selanjutnya. Saya Luke pamit undur diri, terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di ruang diskusi video selanjutnya.